Baik, jika pada modul sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana menyelesaikan pemrograman linier dengan menggunakan metode grafik, namun dalam masalah metode grafik kita perhatikan bahwa jumlah variabel penyusunnya itu hanya dibatasi oleh 2 variabel saja. Nah, bagaimana kalau misalnya variabel penyusunnya itu lebih dari 3 variabel? Mungkin kita masih bisa menggunakan dengan metode grafik dengan 3 dimensi ya. Nah, bagaimana kalau misalnya lebih dari 3 variabel, entah itu 4 variabel atau 5 variabel? Apakah masih bisa dengan menggunakan metode grafik? Nah, tentu agak kesulitan kita untuk menyelesaikan dengan menggunakan metode grafik. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang penyelesaian program linier menggunakan metode simplex, di mana metode simplex di sini ini merupakan perluasan dari metode grafik. Nah, prinsip kerja dari metode grafik dan simplex sebenarnya itu sama, yaitu mencari nilai fungsi di titik-titik ujung daerah visible. Hanya saja dalam metode simplex, penentuan solusi optimalnya dilakukan dengan memeriksa titik ekstrimnya satu persatu dengan cara perhitungan iteratif. Nah, sehingga penentuan solusi optimalnya dengan menggunakan metode simplex itu dilakukan tahap bertahap yang kita sebut dengan iterasi. Nah, berarti iterasi selanjutnya itu akan bergantung atau berkaitan erat dengan iterasi sebelumnya. Nah, metode simplex ini merupakan salah satu penyelesaian atau solusi dari masalah program linier berdasarkan manipulasi aljabar yang nantinya metode simplex di sini itu akan dinyatakan dalam sebuah tabel yang nantinya akan kita katakan sebagai tabel simplex atau ada juga yang mengatakan tableau gitu ya. Nah, metode ini itu dikembangkan oleh George B. dan Jig pada tahun 1947. Nah, namun sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang metode simplex, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah yang pertama, mahasiswa itu memahami langkah-langkah metode simplex. Yang kedua, itu adalah mahasiswa memahami masalah pemrograman linier dalam bentuk maksimum. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyelesaikan masalah program linier dalam bentuk maksimum. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan program linier dengan menggunakan metode simplex, bentuk dasar yang kita gunakan itu haruslah merupakan bentuk standar atau biasa kita sebut juga bentuk kanonik ya. Bentuk kanonik atau biasa juga dikatakan bentuk baku gitu ya. Nah, di mana bentuk kanonik di sini atau bentuk standar di sini memenuhi beberapa ketentuan. Yang pertama, seluruh fungsi kendala itu harus berbentuk persamaan. Dengan ruas kanannya itu harus non-negatif. Yang kedua, seluruh variabel keputusan itu harus merupakan variabel non-negatif. Dan yang ketiga, fungsi tujuannya itu dapat berupa memaksimasi atau meminimumkan. Nah, ada beberapa hal yang harus atau yang dapat kita lakukan untuk mengubah bentuk persamaan pemrograman linier yang belum standar ke dalam bentuk standar atau bentuk kanonik atau bentuk baku gitu ya. Nah, yang pertama di sini beberapa hal yang dapat kita lakukan itu pada fungsi kendala. Apabila fungsi kendala yang diberikan itu bertanda kurang dari sama dengan, maka fungsi kendala yang bertanda kurang dari sama dengan ini
dapat dijadikan persamaan dengan cara menambahkan ruas kiri dari fungsi kendala dengan variabel slack, atau kita sebut juga dengan variabel penambah. Nah, variabel slack di sini sebenarnya digunakan untuk mewakili jumlah kelebihan ruas kanan fungsi kendala dibandingkan ruas kirinya. Di mana kalau kita perhatikan ya, kalau kita ingat ruas kanan, kalau fungsi kendala itu kan biasanya kalau dia berbentuk kurang dari misalnya 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 4 gitu ya misalnya ya. Nah, berarti di sini ruas kanannya itu nilainya lebih besar daripada ruas kirinya. Nah, agar di sini ruas kirinya nilainya sama dengan ruas kanan, tentu di ruas kirinya harus kita tambahkan sesuatu yang kita sebut dengan variabel slack. Nah, kita ingat di ruas kanannya di sini ini merupakan batas dari ketersediaan dari sumber daya. Dan ruas kirinya ini adalah penggunaan dari sumber daya itu sendiri, gitu ya. Dalam artian berarti variabel slack di sini yang misalnya nanti akan kita sebut dengan variabel setelahnya ya, misalnya kita sebut dengan X3 di sini, ini merupakan atau mewakili jumlah sumber daya yang tidak kita gunakan. Jumlah sumber daya yang tidak digunakan. Gitu ya, karena tadi ruas kanannya di sini itu merupakan batas ketersediaan sumber daya, dan ruas kirinya ini sendiri itu merupakan penggunaan sumber daya yang dibatasi oleh berbagai kegiatan yang berbeda dari suatu model pemrograman linear. Nah, bagaimana jika fungsi kendalanya itu bertanda lebih dari, kalau kurang dari tadi kita tambahkan variabel slack ya. Nah, kalau dia merupakan fungsi kendala yang bertanda lebih dari sama dengan di sini, maka dia dapat dijadikan persamaan dengan cara menambahkan ruas kiri dari fungsi kendala maksud Ibu dengan variabel surplus, atau kita sebut juga peubah penambah negatif. Jadi kalau misalnya di sini diberikan ya fungsi kendalanya adalah X1 ditambah 3X2 itu lebih besar sama dengan 5 gitu ya. Lebih besar sama dengan 5. Maka berarti ternyata penggunaan sumber dayanya di sini melebihi dari batas sumber daya yang diberikan gitu ya. Berarti supaya nilainya sama tentu di ruas kirinya itu harus kita kurangkan sesuatu. Nah, kita kurangkan sesuatu inilah yang kita sebut dengan variabel surplus gitu, supaya nanti ruas kirinya itu sama dengan ruas kanannya. Itu ya. Kita kurangkan sesuatu, kita namakan saja misalnya variabel selanjutnya yaitu X4 ya. Kita kurangkan sesuatu supaya dia bisa tandanya di sini menjadi sama dengan. Gitu. Jadi kalau dia kurang dari sama dengan, supaya di sini tandanya menjadi sama, artinya ruas kirinya kurang gitu ya, ibarat kata timbangan yang di ruas kirinya ini ternyata masih banyak simpanan supaya dia habis penggunaan sumber dayanya gitu. Nah, kelebihan sumber dayanya itulah yang kita sebut dengan variabel slack.
Nah, sedangkan kalau untuk fungsi kendala yang bertanda lebih dari sama dengan gitu ya, ternyata penggunaan sumber dayanya itu melebihi dari batas sumber daya yang diberikan gitu ya. Nah, supaya nilai ruas kiri itu sama dengan nilai ruas kanan, tentu di sini harus kita kurangkan sesuatu atau kita tambahkan negatif dari sesuatu yang kita sebut dengan variabel surplus. Jadi kalau tanda kurang dari sama dengan kita tambah variabel slack, kalau tanda lebih dari sama dengan kita tambahkan variabel surplus. Nah, selanjutnya ruas kanan dari suatu pertidaksamaan itu dapat kita jadikan bilangan non negatif dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan negatif 1. Tentu saja ini apabila ruas kanan dari suatu pertidaksamaan itu merupakan bilangan negatif gitu ya. Berarti kita dapat menjadikannya menjadi bilangan non negatif dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan negatif 1. Nah, karena kedua ruas sudah kita kalikan dengan negatif 1, tentu saja arah pertidaksamaannya akan berubah apabila kita kalikan dengan negatif 1. Nah, selanjutnya fungsi kendala dengan pertidaksamaan yang ruas kirinya berada dalam tanda mutlak dapat diubah menjadi dua pertidaksamaan. Jadi kalau misalnya kita mempunyai X min 2 itu lebih besar dari 3 gitu ya. Kurang dari sama dengan 3 saja gitu ya. Berarti ini sama saja dengan X min 2 lebih besar sama dengan min 3 atau X min 2 kurang dari sama dengan 3. Itu ya. Artinya sama dengan seperti itu. Nah, kalau tadi kita terkait dengan fungsi kendala. Yang kedua itu adalah terkait dengan variabel keputusan. Nah, di sini dikatakan jika suatu variabel keputusan ke I, yaitu XI, itu tidak terbatas dalam tanda, dalam artian dia tidak diketahui positif atau negatifnya ya. Maka berarti XI di sini itu dapat kita nyatakan sebagai dua variabel keputusan non negatif. Dengan menggunakan substitusi XI di sini itu sama dengan XI1 dikurangi XI2. Dengan XI1 itu merupakan bilangan non negatif dan XI2 itu juga merupakan bilangan non negatif gitu ya. Nah, selanjutnya tentu saja substitusinya harus dilakukan pada seluruh fungsi kendala dan fungsi tujuan yang memuat variabel keputusan yang tidak terbatas ini. Nah, itu untuk variabel keputusan. Nah, selanjutnya untuk fungsi tujuan. Nah, walaupun permasalahan dalam model program linier itu dapat berupa dua ya, bisa berupa minimasi atau berupa maksimasi. Namun kadang diperlukan perubahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, dalam hal ini maksimasi dari suatu fungsi itu sama dengan minimasi dari negatif fungsi yang sama. Nah, secara matematis dapat dinyatakan bahwa maksimum kanjet ini ekuivalen dengan mengatakan minimumkan negatif Z gitu ya. Nah, di sini ada Ibu tuliskan ya, minimumkan negatif Z. Nah, ini terkait dengan mengubah bentuk belum baku menjadi bentuk baku ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang metode simplex.
Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, metode simplex di sini merupakan salah satu penyelesaian pemrograman linier berdasarkan prosedur aljabar yang tentunya bersifat iteratif. Dalam artian nanti akan berlaku dia dimulai dari suatu titik ekstrim pada daerah visible menuju ke titik ekstrim yang optimum. Nah, di sini diberikan suatu model pemrograman linear dengan M fungsi kendala dan N variabel keputusan. Di mana fungsi tujuannya itu adalah memaksimumkan atau minimumkan Z sama dengan C1X1 ditambah C2X2 ditambah dan seterusnya sampai CNXN. Dengan fungsi peubahnya, dengan kendalanya, di sini adalah A11X1 ditambah A12X2 ditambah dan seterusnya A1XN kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan B1, A21X1 ditambah A22X2 ditambah dan seterusnya A2NX2 kurang dari atau lebih besar sama dengan B2 dan seterusnya AM1X1 AM2X2 ditambah dan seterusnya sampai AMNXN kurang dari sama dengan atau lebih besar sama dengan BM. Nah, kita perhatikan di sini ada M persamaan dan akan ada N variabel ya keputusan. Kelihatan dari X1-nya sampai Xn. Nah, dengan fungsi kendala non negatifnya itu adalah X1, X2, X3 sampai Xn-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini. Sebentar. Nah, kita lihat di sini dalam bentuk matriks pemrograman linier yang tadi kita sebutkan itu dapat dinyatakan sebagai maksimumkan atau minimumkan Z sama dengan C0 transpose dikali dengan X0 dengan kendalanya itu adalah A0 dikali X0 kurang dari atau lebih besar sama dengan B dengan X0-nya non negatif di mana A0-nya di sini ini merupakan matriks dengan ukuran atau ordo M kali N gitu ya. Di mana entry-entry-nya itu adalah A11, A12 dan seterusnya sampai A1N, A21, A22 sampai seterusnya sampai A22N dan seterusnya AM1, AM2, AMN. Dan X0 di sini ini merupakan vektor kolom gitu ya. Vektor kolom di mana X0 di sini adalah vektor berukuran 1 kali N kali 1 maksudnya. Di mana entry-entry-nya adalah X1, X2 dan seterusnya sampai Xn. Dan B di sini juga adalah vektor kolom dengan ukuran M kali 1 di mana entry-entry-nya adalah B1, B2 sampai Bm. Dan C0 di sini adalah entry vektor kolom juga di mana entry-entry-nya itu adalah C1, C2 sampai Cn. Nah, vektor B di sini ini kita sebut sebagai vektor prasyarat gitu ya. Prasyarat. Dan vektor C di sini kita sebut dengan vektor harga gitu ya. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa dalam menyelesaikan pemrograman linier dengan metode simplex, bentuk dasar yang kita gunakan atau bentuk baku yang kita gunakan itu haruslah merupakan bentuk
standar pemrograman linier gitu ya. Dan langkah pertama yang kita gunakan untuk memperoleh bentuk standar atau bentuk baku atau bentuk kanonik tersebut itu adalah dengan mengubah fungsi kendala bertanda kurang dari dan lebih dari sama dengan menjadi suatu persamaan. Nah, kita ingat tadi ketika kita mengubah kurang dari sama dengan menjadi persamaan dengan cara menambahkan variabel slack gitu ya. Dan ketika kita mau mengubah pertidaksamaan lebih dari sama dengan menjadi persamaan, berarti kita menambahkan ruas kiri fungsi kendala dengan variabel surplus, mengurangi ya, masih tipe mengurangi dengan variabel surplus. Nah, dengan demikian apabila misalkan terdapat tadi adalah M fungsi kendala gitu ya. Jika terdapat M fungsi kendala dan di sini G-nya itu kita anggap fungsi kendala bertanda kurang dari sama dengan dan H bertanda lebih besar sama dengan, maka terdapat M dikurang G dikurang H fungsi kendala yang bertanda sama dengan. Gitu ya. Nah, apabila fungsi kendala ke P itu dia bertanda kurang dari sama dengan, maka kita akan memperoleh pertidaksamaannya atau bentuk standarnya itu menjadi AP1X1 ditambah AP2X2 ditambah dan seterusnya APNXN ditambah variabel slack-nya tadi. Di mana variabel slack-nya di sini itu adalah variabel setelah XN ditambah dengan P. Itu sama dengan BP. Nah, apabila fungsi kendala ke Q bertanda lebih besar sama dengan, maka diperoleh AQ1, X1 ditambah AQ2, X2 ditambah seterusnya sampai AQN, XN ditambah di sini negatif XNQ, di mana XNQ di sini itu adalah variabel surplus, itu sama dengan BQ. Nah, kita lihat pada persamaan kedua di sini, ini ada variabel slack, dan pada persamaan ketiga itu ada variabel surplus, gitu ya. Di sini variabel slack. Dan ini variabel surplus. Nah, variabel slack dan variabel surplus di sini itu dapat kita nyatakan dalam bentuk vektor kolom, di mana berarti kita nyatakan saja dia berupa XS, di mana S-nya di sini slack-nya ya, atau mewakili surplusnya ya. Kita perhatikan di sini karena tadi akan ada N yang N di situ ya, baru kita tambah dengan G yang bertanda kurang dari sama dengan, yaitu variabel slack, dan H pertidaksamaan yang bertanda lebih besar sama dengan. Jadi di sini variabel slack-nya. Dan yang ini SN plus G plus 1 sampai H di sini. Ini adalah variabel surplusnya nanti. Nah, di sini ada Ibu terangkan. Nah, dengan demikian, dengan adanya variabel slack dan variabel surplus, berarti persamaan satu tadi ini menjadi A0X0 ditambah matriks IG0, 0IH, 00 gitu ya, matriks berukuran 3x2 dikali dengan XS, di mana XX-nya di sini adalah variabel surplus sama dengan B. Kita ingat tadi variabel persamaan 1 itu adalah A0X0
itu kurang dari atau lebih besar sama dengan B gitu ya, atau sama dengan B. Nah, ketika kita ubah menjadi dia bentuk standar atau bentuk baku atau bentuk kanonik, dia menjadi seperti ini. Di mana X0-nya di sini itu merupakan vektor dari variabel pokoknya. Kemudian I, G, dan IH di sini itu merupakan matriks identitas dengan ordonya itu adalah G, dan yang ini matriks identitas dengan ordonya adalah H. Dan fungsi kendala non negatifnya itu adalah X0 lebih besar sama dengan 0 dan XS itu non negatif juga. Nah, karena adanya penambahan variabel slack dan variabel surplus, maka berarti fungsi tujuannya juga berubah gitu ya. Maka fungsi tujuannya berubah menjadi Z sama dengan C0 transpose dikali dengan X0 ditambah dengan CS. CS di sini ini merupakan vektor baris dengan G plus H komponen yang berasal dari G komponen variabel slack dan H komponen variabel surplus gitu ya, dikali dengan XS gitu. Nah, dengan adanya variabel slack dan variabel surplus tadi, maka berarti pemrograman linier dapat kita nyatakan dalam bentuk notasi matriks, yaitu seperti ini. Di mana fungsi tujuannya menjadi memaksimumkan atau meminimumkan Z sama dengan C0 transpose dikali X0 ditambah CS transpose dikali dengan XS. Dengan fungsi kendalanya di sini adalah AX sama dengan B. AX sama dengan B dan X-nya lebih besar dari sama dengan 0 atau non negatif ya. Dengan A di sini merupakan matriks yang elemennya itu adalah A0 dan identitas matriks identitas dengan orto G 0, 0, matriks identitas dengan orto H 0, 0. Dan X itu merupakan vektor kolom yang entry-entry-nya itu adalah berisi variabel pokok dan variabel slack beserta variabel surplus gitu ya. Nah, supaya lebih mengerti, di sini ada Ibu berikan sebuah contoh. Contoh, nyatakan bentuk program linear berikut ke dalam bentuk standar atau bentuk kanonik gitu ya. Nah, di sini diberikan maksimumkan Z sama dengan 2X1 ditambah 3X2 dengan kendalanya X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 5 dan 2X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 4. Di mana X1 kendala non negatifnya, X1, X2-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, kita perhatikan di sini kedua fungsi kendala ini berbentuk pertidaksamaan. Nah, karena kedua fungsi kendala itu berbentuk pertidaksamaan, berarti kita harus mengubahnya ke bentuk persamaan. Nah, kita lihat bentuk pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan keduanya. Nah, berarti untuk mengubahnya ke persamaan, kita tinggal menambahkan suatu variabel gitu ya. Variabel dari sumber daya yang berlebih tadi, yaitu variabel slack. Di mana variabel slack tadi itu merupakan jumlah sumber daya yang tidak digunakan atau kelebihan ruas kanan dibandingkan ruas kiri. Nah, kita lihat pada kendala yang pertama, di sini kan kendalanya itu adalah X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 5 ya. Nah, karena kendala di sini dia berbentuk kurang dari sama dengan, berarti supaya ruas kirinya itu sama dengan ruas kanan, berarti ruas kirinya itu harus kita tambahkan sesuatu gitu ya, yang kita namakan dengan variabel slack.
Nah, variabel slack itu boleh sebenarnya kita mau tulis X3 variabel selanjutnya, atau kalian misalnya lebih nyaman pakai S1 gitu ya, supaya membedakan dengan variabel pokoknya juga tidak apa-apa gitu. Sama saja artinya ya, karena kan variabel ya, lambang pengganti. Karena kita sudah menambahkan sesuatu, berarti di sini menjadi sama dengan 5 gitu ya. Nah, sama halnya dengan fungsi kendala yang kedua, yaitu 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 4 gitu ya. Nah, kita lihat di sini karena ruas kirinya itu lebih kecil atau lebih sedikit dibandingkan dengan ruas kanannya, artinya penggunaan sumber dayanya ternyata lebih sedikit daripada sumber daya yang tersedia, maka berarti akan terdapat kelebihan sumber daya gitu ya. Dalam artian perlu kita tambahkan sesuatu supaya dia nilainya sama. Nah, ingat tentu saja kelebihan sumber daya dari yang ini dengan yang ini itu beda. Oleh karena itu berarti variabel slack-nya juga pasti beda gitu ya. Kalau di sini sudah X3, berarti di sini variabel slack selanjutnya. Berarti di sini 2x1 gitu ditambah x2 kita tambahkan dengan variabel slack selanjutnya yaitu x4. Atau kalau misalnya kalian nyaman x2 juga boleh gitu ya. Kalau tadi S1 di sini berarti kalian buat S2 juga nggak apa-apa, sama saja itu artinya. Sama dengan 4, Ibu keliru. Nah, di sini kita perhatikan bahwa variabel yang ditambahkan pada kedua kendala itu ternyata berbeda dengan variabel yang ditambahkan pada kendala yang pertama. Nah, karena nilai kelebihannya di sini pasti berbeda seperti yang Ibu katakan tadi. Nah, kita lihat pada awalnya fungsi tujuan itu hanya terdiri dari dua variabel, yaitu variabel X1 dan variabel X2 gitu ya. Nah, akan tetapi dengan perubahan kendala menjadi suatu persamaan, maka akan muncul variabel baru yaitu X3 dan X4. Nah, kedua variabel tersebut itu juga harus kita tambahkan dalam fungsi tujuan. Nah, akan tetapi agar fungsi tujuannya tidak berubah, maka koefisien dari kedua variabel tersebut pada fungsi tujuan kita buat 0 gitu ya. Dengan begitu berarti bentuk kanoniknya atau bentuk bakunya gitu ya. Kita tuliskan saja. Atau bentuk bakunya itu menjadi fungsi tujuannya berarti menjadi maksimumkan Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2 gitu ya. Ditambah, nah kita ingat tadi ada variabel baru gitu ya, variabel tambahan yaitu x3 dan x4. Nah, tapi kita ingat supaya kita tidak mengubah fungsi tujuannya, maka berarti di sini kedua variabel slack di sini koefisiennya itu harus kita buat 0 supaya tidak mengubah fungsi tujuannya. Nah, ini bentuk kanonik dari fungsi tujuannya. Nah, kalau fungsi kendalanya berarti ya kalian tulis saja bentuk kanoniknya sesuai dengan yang tadi kalian peroleh. Yaitu X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 5. Dan 2X1 ditambah X2 ditambah X4 sama dengan 4. Dengan kendala non negatifnya ada X1, X2, X3, dan X4 di sini harus bernilai non negatif sesuai dengan ketentuan awalnya tadi. Nah, selesai untuk membuat bentuk belum baku menjadi bentuk baku. Nah, ini contoh yang
pertama. Nah, contoh yang kedua di sini. Nyatakan bentuk pemrograman linier berikut ke dalam bentuk standar atau bentuk bakunya. Nah, minimumkan Z sama dengan 2X1 min X2 ditambah 4X3 dengan kendala 5X1 ditambah 2X2 dikurang 3X3 kurang dari sama dengan min 7, 2X1 dikurang 2X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 8, dengan kendala non negatifnya X1, X2, X3 itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, ketika kita perhatikan di sini ternyata fungsi kendalanya ketika kita akan mengubah ya bentuk tidak baku ini menjadi bentuk baku, ternyata di fungsi kendalanya di ruas kanannya ada yang bernilai non negatif gitu ya. Berarti ada dua hal yang harus kita rubah untuk menjadi soal berbentuk standar atau bentuk kanonik gitu ya. Yang pertama itu adalah kita rubah dulu kendala ruas kanannya menjadi non negatif. Selanjutnya baru kita ubah kendala menjadi suatu persamaan. Nah, kita mulai dari yang kendala yang pertama, yaitu 5X1 ditambah 2X2 dikurang 3X3 kurang dari sama dengan min 7. Nah, supaya ruas kanannya ini menjadi non negatif, tentu di masing-masing ruas itu harus kita kalikan negatif 1 ya. Nah, di sini kita kalikan negatif 1 dan ruas kanannya kita kalikan dengan negatif 1. Berarti di sini menjadi negatif 5X1 dikurang 2X2 ditambah 3X3 karena kita kalikan negatif berarti tandanya menjadi lebih dari negatif 7 kali negatif 1, 7. Nah, sudah kita ubah nih. Dia menjadi bentuk ruas kanannya menjadi non negatif. Nah, langkah selanjutnya berarti kita merubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan dengan mengurangi, kita lihat ternyata ruas kirinya itu nilainya lebih besar daripada ruas kanannya gitu ya. Supaya di sini menjadi sama dengan, tentu ruas kirinya harus kita kurangkan sesuatu gitu ya, kendala berlebihan gitu ya. Berarti kita kurangkan dengan variabel slack. Nah, kita kurangkan dengan variabel slack 5X1 min 2X2 ditambah 3X3 gitu. Kita kurangkan dengan variabel seterusnya setelah X3 berarti X4. Nah, karena kita sudah mengurangkan dengan variabel sesuatu supaya nilainya menjadi sama dengan, berarti di sini menjadi sama dengan 7. Nah, untuk pertidaksamaan yang pertama selesai. Nah, untuk kendala yang kedua. Nah, kita perhatikan di sini kendala yang kedua itu bentuknya adalah kurang dari sama dengan ya. Nah, karena bentuknya adalah kurang dari sama dengan, berarti kita harus menambahkan sesuatu pada ruas kirinya. Kita tuliskan dulu di sini 2X1 dikurang 2X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 8. Ternyata sumber daya yang digunakan itu masih lebih kecil daripada sumber daya yang tersedia gitu ya. Nah, berarti ada kelebihan sumber daya. Nah, kelebihan sumber daya itulah yang kita sebut dengan variabel slack gitu ya. Dalam artian berarti supaya di sini menjadi sama dengan, di sini harus kita tambahkan sesuatu yang kita kenal dengan variabel slack. Nah, ingat kelebihannya tadi pasti beda dengan kekurangannya tadi gitu ya. Berarti variabel slack-nya di sini harus kita simbolkan dengan variabel yang berbeda. Itu. Kita sebut saja dia X5 sama dengan selesai untuk fungsi kendalanya. Nah, dengan demikian berarti bentuk kanoniknya tinggal kita tulis
Ingat tadi kita sudah menambahkan dua buah variabel, yaitu variabel surplus dan variabel kanonik, variabel slack ya. Nah, dengan demikian berarti fungsi tujuannya berarti menjadi minimumkan Z sama dengan 2X1 dikurang X2 ditambah 4X3 ditambah, kita tambahkan dulu saja variabel surplusnya tadi adalah X4 dan variabel slacknya tadi adalah X5. Nah, supaya tidak mengubah berarti tidak mengubah fungsi tujuan berarti koefisiennya kita buat 0. Bu, bukankah X4 tadi negatif? Ya tidak masalah ya, toh juga kita kalikan dengan 0. Dia tidak akan mengubah fungsi tujuan gitu ya. Nah, dengan kendalanya tinggal kalian catat. Kendalanya yang tadi kalian temukan. Min 5X1 dikurang 2X2 ditambah 3X3 dikurang X4 sama dengan 7. 2X1 dikurang 2X2 ditambah X3 ditambah X5 sama dengan 8. Dan kendala non negatifnya itu adalah X1, X2, X3, X4, dan X5-nya itu adalah non negatif. Ya, selesai untuk contoh kedua. Ya, itu untuk mengubah suatu bentuk yang belum baku menjadi bentuk baku untuk metode simplex gitu ya. Jadi kalian ingat saja kalau dia kurang dari sama dengan berarti kalian tambahkan variabel slack. Kalau dia lebih besar sama dengan berarti kalian kurangkan dengan variabel surplus. Nah, selanjutnya kita akan mengenal ada yang dinamakan dengan variabel dasar. Variabel dasar nanti akan berhubungan dengan solusi dasar gitu ya, atau penyelesaian basic gitu ya, basic solusi. Nah, di sini kita akan membahas tentang penyelesaian dasar. Ya. Nah, kita ingat kembali suatu sistem yaitu AX sama dengan B yang tadi kita temukan, itu bisa dinyatakan dalam bentuk A1 X1 ditambah A2 X2 ditambah dan seterusnya AN kapital dikali XN kapital sama dengan B. Dengan A1, A2, AN di sini itu merupakan vektor kolom. Gitu ya, dia merupakan vektor kolom pada matriks A dengan ordonya seperti yang tadi adalah ordo M kali N, di mana N-nya di sini itu merupakan penjumlahan dari N ditambah G ditambah H, ya, di mana G-nya tadi adalah untuk yang lebih dari, hanya untuk yang kurang dari kan. Nah, di sini apabila jumlah fungsi kendala itu adalah M. Fungsi kendalanya jumlahnya atau fungsi batasannya jumlahnya adalah M. Itu sama dengan jumlah variabel, yaitu N besar. Dan rank dari A, range dari matriks A itu adalah M. Maka persamaan 5 itu mempunyai solusi tunggal, yaitu A inverse dikali dengan B. Nah, apabila hal ini tidak terjadi, maka permasalahan program linear tersebut, apabila hal ini terjadi, maka permasalahan program linear tersebut itu tidak punya solusi, karena daerah visibelnya itu hanya berupa satu titik saja. Nah, selanjutnya apabila banyaknya fungsi kendala ternyata lebih besar daripada banyaknya variabel gitu ya, banyaknya jumlah variabel.
dan range dari matriks A-nya itu adalah N kapital. Nah, maka berarti akan terdapat M dikurang N persamaan fungsi kendala yang berlebih gitu. Fungsi kendala yang berlebih. Nah, dengan demikian kita dapat mengabaikannya. Dalam artian berarti solusi yang diperoleh itu akan merupakan solusi tunggal. Nah, selanjutnya apabila untuk persamaan 5 itu diasumsikan banyaknya persamaan atau banyaknya fungsi kendala ternyata lebih kecil dari banyaknya variabel, dan range dari vektor kolomnya tadi, matriks dari A-nya tadi itu adalah sama dengan M, serta tiap variabel X di J-nya itu berkorespondensi dengan vektor kolom AC. Selanjutnya, apabila dipilih M vektor kolom yang membentuk matriks A, itu bebas linier dan matriks A mempunyai nilai 0, maka di sini himpunan M persamaan tersebut mempunyai solusi tunggal. Nah, solusi tunggalnya itulah yang nantinya akan kita namakan sebagai solusi dasar atau penyelesaian dasar. Nah, untuk itu M variabel dari solusi dasar yang kita korespondensikan dengan M vektor kolom yang bebas linier, itulah yang nanti akan kita sebut sebagai variabel dasar atau peubah dasar atau basic variable. Sedangkan N dikurang M variabel sisanya itu merupakan variabel non-dasar. Yang umumnya variabel non-dasar di sini bernilai 0. Gitu ya. Nah, apabila terdapat satu atau lebih variabel dasar yang bernilai 0, maka berarti permasalahan pemrograman linear tersebut dinamakan degenerasi atau mengalami pemerosotan. Dan variabel dasarnya yang bernilai 0 itu kita sebut sebagai variabel degenerasi. Nah, terkait hal-hal tersebut ada beberapa definisi yang diberikan di sini. Yaitu definisi pertama yaitu tentang solusi basis. X itu disebut dengan solusi basis atau solusi dasar untuk AX sama dengan B jika N dikurangi M variabel itu dibuat bernilai 0. Gitu ya. N di sini tadi banyaknya variabel dan M di sini tadi adalah banyaknya persamaan kan tadi ya. Berarti dia akan X di sini disebut solusi variabel, solusi basis jika AX sama dengan B, jika N dikurangi M-nya di sini, variabelnya itu dibuat bernilai 0. Dan M variabel yang lain itu merupakan penyelesaian sistem persamaan tersebut. Gitu ya. Dalam hal ini berarti kita asumsikan akan terdapat solusi tunggal untuk M variabel. Nah, variabel yang tidak dinolkan itulah yang kita sebut dengan variabel basis atau BV atau variabel dasar. Kita sebut dengan variabel dasar. Nah, sedangkan yang lainnya yang kita nolkan itulah yang kita sebut variabel non-basis atau NBV atau variabel non-dasar. Nah, selanjutnya ada juga kita kenal dengan solusi basis visible. Nah, solusi basis visible biasanya dinyatakan dengan X, kemudian ada indeksnya B di sini ya. Nah, XB itu disebut solusi basis visible atau BPS untuk pemrograman linear jika XB solusi basis AX sama dengan B, semua nilai variabelnya itu non-negatif.
Nah, sebagai contoh supaya lebih mengerti, di sini ada Ibu berikan contoh, diberikan sistem persamaan linear, X1 ditambah X2 sama dengan 3, dan negatif X2 ditambah X3 sama dengan min 1. Nah, untuk persamaan ini kita lihat ada banyaknya persamaan, ada 2 buah ya, berarti M-nya itu ada 2. Dan banyaknya variabel atau peubahnya itu kita lihat ada 3, berarti N-nya ada 3. Nah, dengan demikian berarti nanti akan terdapat M variabel dasar atau variabel basis atau BV gitu saja ya, lebih singkatnya MBV, dan dalam artian akan ada 2 BV gitu, variabel basis, dan akan ada N dikurangi M, dalam artian 3 dikurangi 2 ya. 3 dikurangi 2, yaitu 1 variabel non-dasar atau NBV. Nah, kita ambil misalnya, kita ambil NBV-nya itu adalah 3, X3 maksud Ibu. Nah, kita ingat variabel non-dasar. Variabel non-dasar tadi adalah variabel yang kita nolkan, dalam artian X3-nya itu sama dengan 0. Kalau X3-nya sama dengan 0, berarti dari persamaan kedua kita memperoleh X2-nya itu sama dengan 1 ya. Dan X1-nya sendiri berarti akan sama dengan 2. Berarti variabel basisnya, BV-nya kita peroleh itu adalah 1 dan 2 gitu ya. Nah, selanjutnya. Contoh keempat. Diberikan sistem persamaan linear 4x1 ditambah 5x2 ditambah 8x3 ditambah 7x4 sama dengan 10. Dan 3x1 ditambah 2x2 ditambah 6x3 ditambah 9x4 sama dengan 11. Nah, di sini kita akan mencoba mencari variabel basic dan variabel non basicnya, tapi mungkin salah satu saja, nanti kalian cari yang lain. Nah, kita coba dulu melakukan operasi baris elementer ya, kita buat menjadi matriks yang diperluas gitu ya. Tuh. 3, 2, 6, 9, 11. Oke. R1-nya kita bagi dengan 4 dulu. Berarti di sini menjadi 1, 5/4, 8 dibagi 4, 2, 7/4, baru di sini 10/4 atau 5/2 ya. Terus di sini 3, 2, 6, 9, 11. Nah, kita mau menolkan di sini, berarti di sini menjadi R2 dikurang 3 kali R1. Berarti di sini kita peroleh 1, 5/4, 2, 7/4, 10/4, masih bisa kita sederhanakan 5/2. Berarti di sini 3 kurang 3, 0, baru 2 dikurang 15/4 min 7/4, baru 6 dikurang 2 kali 3, 0, 9 dikurangi 21/4 itu min 7 min
9 dikurangi 27/4. Oh iya. 15/4 ya. Baru 11 dikurangi 15/2. 72. Nah, sampai sini baru di sini R2-nya kita kalikan dengan negatif 4/7. Supaya di sini 1 ya. Berarti menjadi 1 5/4, 2 7/4, 5/2. Di sini 0, 1, 0, min 7/5, min 2. Masih bisa kita sederhanakan ya. Ini bisa kita buat jadi 0 dengan cara R1 kita kurangkan dengan 5/4 dikali R2 ya. Berarti di sini baris keduanya sama. Bentar. Oke. Kemudian di sini 1 7/2. Nol, 2, 7/, ini, oke, berarti, oke, 7/3 ya, 5. Nah, dari sini kita peroleh X1 ditambah 2x3 ditambah 7/3 x4 sama dengan 5. Kemudian x2 dikurang 7/5 x4 sama dengan min 2. Nah, kita peroleh di sini ada 2 persamaan, M persamaan. Berarti BV-nya nanti akan ada 2. Dan akan ada N-nya ada 4 ya. 4 dikurangi 2. Banyaknya variabel ada 4, kita kurangkan 2. Berarti akan ada 2 NBV, variabel non dasarnya ya. Oke. Kita misalkan non BV-nya, variabel non dasarnya itu adalah X4 dan X5 misalnya ya. Berarti variabel basisnya itu adalah X1 dengan X2. Ingat kalau misalnya variabel non dasarnya tadi adalah X4, X5, berarti X4 sama dengan 0, X5 sama dengan 0. Oke. Ketika kalian masukkan X4 0, X5 0. Oh, X3 ya. Ibu keliru, X3 dan X4. X3 0, X4 0, berarti kita peroleh X1-nya 5, X2-nya min 1. Nah, kalian coba lagi untuk kemungkinan yang lain. Ketika kalian misalnya ngambil NBV-nya, itu adalah X3 dengan X1 misalnya. Berarti BV-nya misalnya adalah, berarti selain X3 dan X1 ya, berarti adalah X2 dengan X4.
Nah, kalian masukkan substitusi begitu. Ada berapa kemungkinan nanti kalian peroleh ya. Nah, ini untuk mencari variabel dasar dan variabel non dasar gitu ya. Nah, selain variabel dasar dan variabel non dasar, kita ada mengenal definisi yang tambahan definisi. Di sini adalah suatu titik di daerah visible pemrograman linear itu adalah titik ekstrim jika dan hanya jika titik tersebut merupakan solusi basis visible untuk pemrograman linear. Nah, ide dari metode simplex itu dimulai pada suatu titik sudut visible dan kemudian dia bergerak melalui titik sudut visible yang berdekatan. Jadi dia menguji masing-masing titik mengenai optimalisasinya sebelum bergerak pada titik yang lainnya. Nah, untuk mengekspresikan konteks antara metode simplex dan metode grafik, nah di sini ada Ibu berikan sebuah tabel ya, di mana Ibu berikan korespondensi antara metode grafik dan metode simplex mengenai ruang solusi dan titik-titik sudutnya. Jadi jika di definisi geometris atau metode grafik, berarti kita mengenal ada yang dinamakan ruang solusi dan kita mencarinya dari titik-titik sudutnya atau titik-titik ekstrimnya. Nah, sedangkan di metode simplex atau definisi aljabar, kita mengenal fungsi kendala dalam bentuk standar, kemudian kita mencarinya berdasarkan solusi-solusi basis dari bentuk standar. Nah, jumlah interaksi maksimum dalam metode simplex itu adalah jumlah maksimum solusi basis dalam bentuk standar. Sehingga jumlah iterasi simplex ini itu tidak akan lebih dari n kombinasi m, di mana ini sama dengan n faktorial dibagi n dikurang m faktorial dikali m faktorial. Gitu ya. Nah, berarti kalau kita kembali ke persamaan yang tadi, yang ini tadi, ada M-nya 2 dan ada 4, berarti kalau kalian coba itu akan ada 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 dikali 2 faktorial gitu ya. Berarti akan ada 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 dikali 2 faktorial. Berarti akan ada 6 iterasi untuk memperoleh solusinya nanti. Nah, sebagai contoh, di sini ada Ibu berikan maksimumkan Z sama dengan 2X1 ditambah 3X2 dengan kendalanya itu adalah X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 5, 2X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 4, di mana kendala non negatifnya itu adalah X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini ternyata variabelnya masih 2 ya. Kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik masih bisa ya. Dia seperti ini. Di mana solusi visible-nya itu berada di sini. Nah, kita lihat di sini variabel kalau kita ubah dia menjadi bentuk baku gitu ya. Kita ubah menjadi bentuk baku. Bentuk kanonik atau bentuk baku. Berarti karena di sini kita buat aja langsung ya, fungsi kendalanya maksimumkan Z sama dengan 2X1 ditambah 3X2, karena ada 2 pertidaksamaan berarti akan ada
dua variabel slack atau variabel surplus ya. Karena kita tidak akan mengubah bentuk fungsi tujuan, berarti di sini kita kalikan 0, 0. Kemudian fungsi kendalanya, ingat di sini ternyata ruas kirinya lebih kecil daripada ruas kanannya. Berarti ruas kirinya kita tambahkan sesuatu yang kita sebut dengan variabel slack. Berarti di sini kita tambahkan variabel slack-nya yaitu X3 ya, variabel selanjutnya. Sama dengan 5. Dan ini juga ternyata lebih kecil dari 4 fungsi kendala selanjutnya. Dan ingat faktor kelebihannya pasti berbeda ya, berarti variabel slack-nya juga pasti berbeda. Berarti di sini kita tulis 2x1 ditambah x2 ditambah x4 itu sama dengan 4. Dengan x1, x2, x3, x4 itu lebih besar sama dengan 0. Ya. Nah. Oke. Nah, kita ingat tadi ide dari metode simplex ini dimulai dari suatu titik sudut visible dan bergerak itu melalui titik sudut visible yang berdekatan. Nah, ketika kita gambar di sini tadi berarti kita mulai dari sini. Di mana di sini x1, x2-nya itu 0. Itu ya. Ingat kalau 0,0 berarti itu adalah variabel non dasar. Berarti variabel kita mulai dari variabel non dasarnya adalah x1, x2. Dan variabel basicnya atau variabel dasarnya itu adalah S1, S2. Gitu. Nah, S1, S2 gitu ya. Nah, ketika kita masukkan ke sini, ke persamaan X1, X2-nya itu adalah 0. X1-nya 0, berarti di sini menjadi 0 ditambah 2 kali 0 ditambah X3 sama dengan 5. Kemudian di sini 2 kali 0 ditambah 0 ditambah X4 itu sama dengan 4. Berarti kita peroleh X3-nya 5, X4-nya X3-nya. Iya, oh di sini Ibu pakai S1, S2 ya. Oke, tidak apa-apa lah. Berarti di sini kita ganti saja supaya sejalannya. Di sini berarti kita anggap S1, S2 supaya sejalan. Oke, berarti S1-nya 5, S2-nya 4. Oke. Ya. Ini tertukar dia sebenarnya. Nah, karena di sini masih merupakan daerah visible berarti ya. Dan nilai objektifnya ketika kita masukkan X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 5, X4 S1-nya 5, S2-nya 4, ternyata hasilnya juga adalah 0. Nah, kemudian kita bergerak ke titik sini. Ke titik sini ya, kita bergerak ke titik sini. Di mana di sini X1-nya 4 gitu ya. X1-nya X2-nya 4. Berarti di sini solusi non basicnya karena di sini X1-nya 0 berarti solusi non basicnya itu variabel non basicnya itu adalah X1 dengan S1. Gitu. Karena di titik ini itu adalah 0,4. Berarti ini kita namakan, kita buat ke variabel non basic gitu ya. Makanya di sini X1, S1. Dan di sini X2, S2. Itu. Nah, kita peroleh ketika kita masukkan X1-nya 0, S1-nya 0 gitu, maka kita peroleh solusi basisnya adalah 4,
koma min 3. Dan kita lihat di sini ternyata variabelnya ada yang negatif. Dan kita lihat juga dia tidak terletak pada daerah visible gitu ya, daerah layaknya di sini ya. Oleh karena itu berarti dia tidak visible. Dan nilai objektifnya tentu tidak ada karena dia tidak visible. Nah, kemudian dia bergerak lagi ke sini. Masih di sini X1-nya 0, tetapi slack-nya sudah slack 2. Nah, dari mana kita tahu itu slack 1 atau slack 2? Kita lihat ini kan adalah pertidaksamaan untuk yang dua X1 ditambah X2 sama dengan 4. Gitu ya. Nah, supaya sama dengan, berarti di sini harus kita tambahkan slack. Ini yang kita sebut dengan slack 2. Makanya tadi di sini pasangan dari X2 di sini, X1 itu adalah slack. Bentar. Oh, berarti dia tukar ya. Di sini slack-nya slack 1 ya. Oke, slack 1 ya. Dan di sini nanti slack-nya berarti adalah slack 2. Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini variabel non basicnya yang kedua, X2, S1. Ya, dia masih terletak di X1 ya, di sini. X2, X1 ini, di mana X2-nya adalah 5/2 dan X1-nya itu merupakan variabel non-basic. 5/2, 3/2. Dan dia masih merupakan daerah visible. Ya, kita peroleh nilai objektifnya adalah 15/2. Selanjutnya kita bergerak ke sini. Pokoknya dia bergerak menyusuri titik-titik pada titik-titik ekstrimnya gitu. Jadi semua titik kita lakukan penilaian. Nah, di sini kita ingat koordinatnya itu adalah 2,0 ya. Berarti X1-nya 2 dan X2-nya itu 0. Berarti X2-nya sebagai variabel non-basic. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. 2X2, S1. Dan variabel basicnya itu adalah X1, S2. Yaitu 2,3. Dan kita lihat di sini merupakan masih dalam bentuk daerah visible ya. Daerah visible. Makanya di sini ya, ketika kita masukkan ke fungsi tujuan, X2-nya itu 0, S1-nya 0 gitu. X2-nya 0, S1-nya 0. Kemudian kita masukkan X1-nya 2, S2-nya 3. Dua kali 2 ditambah 3 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 3 hasilnya adalah 4. Nah ini hasilnya 4. Nah selanjutnya kita bergerak ke sini. Ke sini. Di mana di sini X1-nya 5, X2-nya 0. X2-nya 0. Dan X2, S2 ya, variabel non basicnya ya. Sedangkan variabel basicnya itu adalah, oh ini benar sih ya. Variabel basicnya itu adalah X1, S1. Nah, kita lihat di sini
kita masukkan dia adalah solusi basisnya 5,6 dan dia bukan merupakan variabel dasar, variabel bukan merupakan daerah visible, makanya di sini tidak, dan nilai objektifnya langsung kosong. Nah, yang terakhir itu adalah di sini. S1 0, S2-nya 0, dan X1, X2-nya itu adalah 1,2. Nah, dia juga merupakan daerah visible ketika kita masukkan X1-nya 1, X2-nya 2, berarti 2 kali 1 ditambah 3 kali 2, 2 kali 1, 2, ditambah 3 kali 2, 6, gitu ya, berarti 2 tambah 6, 8, ditambah 0 kali 0, tambah 0 kali 0, 8. Oke. Nah, berarti di sini ini yang merupakan solusi optimal. Nah, berarti dari sini kita dapat mengambil kesimpulan ternyata metode simplex itu dimulai dari sini, dari titik 0,0, di mana variabel non-basicnya berarti dimulai dari X1, X2-nya itu sama dengan 0, 0. Dan kemudian dia akan bergerak melalui titik-titik sudut visible yang berdekatan dan menguji masing-masing titik mengenai optimalisasinya sebelum bergerak pada titik lainnya. Nah, berarti kalau kita lihat dari soal tadi ya, di sini tadi ketika soalnya adalah maksimumkan Z sama dengan 2X1 ditambah 3X2, berarti kita mulai dari variabel dasarnya itu adalah X3, X4, dan variabel non-dasarnya tadi adalah X1, X2, gitu ya. Berarti nanti kalau misalnya ada persamaan seperti ini, 3X1 ditambah 2X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 4, baru di sini 2X1 min 3X2 ditambah 5X3 lebih besar sama dengan 3, gitu ya. Berarti dari sini kita tahu bahwa untuk variabel dasarnya itu sama dengan 2 ya. Berarti kita mulai dari X4 dengan X5. Sedangkan variabel non-basicnya itu justru variabel-variabel pokoknya, yaitu X1, X2, X3. Gitu. Ini untuk iterasi awalnya. Seperti itu. Ya. Ibu rasa sekian dulu untuk pengantar kita terkait dengan metode simplex. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kasus maksimasi dan kasus minimasi. Terima kasih.